channel taruh kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Balik lagi sama gue, taruh dari kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Mayanov. Gue seneng banget, akhirnya kita mau masuki bulan November. Kayak ini adalah bulan yang paling gue tunggu-tunggu sepanjang tahun, karena ini adalah birthday month gue. Well, Scorpio. Gak kerasa ya, kita tiba-tiba udah memasuki bulan November nih. Kita udah semakin dekat ke akhir tahun. Bentar lagi kayak tahun 2020 ini berakhir. Semoga dengan segala huru-hara yang terjadi di tahun 2020 ini, kita bisa tetap optimis dan tetap ada hal-hal baik yang bisa kita syukuri gitu. Jadi tentunya di kesempatan kali ini pasti gue akan bacain peruntungan zodiak kalian untuk di bulan November gimana, dan aspek yang akan gue bacain di sini adalah energinya gimana di bulan November ini untuk zodiak kalian secara umum, kemudian karir, dan terakhir adalah percintaan gitu. Jadi semuanya inilah general reading, jadi bisa jadi resonates ke kalian, bisa jadi kalian berasa oh kayaknya agak kurang resonates nih, nggak apa-apa. Itu karena yang gue bacain di sini tuh hanya satu aspek aja dari zodiak kalian gitu. Di setiap video hanya satu aspek aja, sedangkan setiap kita itu terdiri dari banyak aspek dan planet gitu ya, dari berchart kalian. Jadi feel free untuk ngecek video-video yang lainnya yang sesuai dengan zodiak yang ada di berchart kalian. Siapa tahu kalian bisa lebih nemu yang lebih fit untuk kondisi kalian kayak gitu. Sekaligus nih, gue mau pengumuman untuk personal reading dengan gue. Kalian kan bisa kontak di, ya cari aja ya, sini banyak kontak gue. Gue ada promo untuk di bulan November ini karena ini adalah birthday month gue. Jadi promonya adalah pay as you like. Jadi kalian, ini berlaku hanya untuk yang chat aja ya. Untuk via chat itu berlaku pay as you like. Jadi kalian boleh nanya ke gue, dan kalian silahkan bayarkan sesuai dengan yang kalian rasa pantas gitu untuk service dari gue. Gitu aja pengumuman dari gue. Semoga kalau misalnya kalian ada yang mau nanya-nanya langsung sama gue, langsung aja ya kontak, mumpung di bulan November ini itu gue promo. Jadi promonya berlaku, oke, just to be clear, promonya berlaku dari tanggal 1 November sampai tanggal 18 November. Terus 19, 21 gue gak akan terima service karena itu kayak me time. Sampai di tanggal 22 sampai 30 itu kita baru on lagi promonya. Oke? Jadi tanggal 1 November sampai tanggal 18, 19, 21 libur, 22 sampai akhir November itu promonya tetap berlaku ya, masih berlaku. Jadi liburnya cuma 3 hari tuh. Oke? Pokoknya selain 3 hari itu kalian bebas nanya sama gue via chat ya. Ini berlaku hanya untuk yang via chat. Kalian bebas nanya sama gue, kalian bebas bayarkan seberapapun yang kalian rasa pantas dengan service yang gue berikan gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk boleh kita like, share, comment, subscribe dulu. Kemudian kita langsung aja terjun ke readingnya. Sayanganku para Pisces, sekarang gilirannya buat kalian nih yang gue bacain. Gimana sih peruntungannya buat zodiak Pisces di bulan November ini? Oke, seperti yang di awal sudah gue jelasin, jadi yang akan gue bacain di sini pertama-tama adalah energi kalian gimana sih di bulan ini. Kemudian kita akan masuk ke karir atau studinya Pisces di bulan ini. Dan yang terakhir kita akan bacain tentang percintaannya Pisces di bulan November ini. Oke, jadi kita akan mulai dari yang pertama dulu nih, dari energinya gimana. Kira-kira temanya apa sih buat Pisces di bulan ini? Gitulah ya. Oke, jadi untuk kalian para Pisces dapat kartunya yang pertama Temperance, kemudian ada Ace of Cups, dan ada Strength. Oke, jadi gini, kelihatannya memang untuk kalian para Pisces di bulan November ini akan agak-agak emotional. Gimana ya, abis kayak kalian kan water sign, terus ini memang lagi Scorpio season yang juga water sign. Nah,
gue ngeliatnya banyak hal yang memang bisa jadi emotional buat kalian. Emotionalnya di sini in a good way sama juga in a bad way juga ada gitu. Gue ngeliat di sini ada banyak healing di bulan ini lah ya buat kalian. Healing itu kan nggak selalu cantik gitu lah ya. Healing itu kan nggak selalu cantik, nggak selalu mudah. Itu tuh namanya healing itu ada part-part yang ugly-nya juga, yang dimana mungkin lo nangis-nangis, yang mungkin lo ngerasa mellow, sendu, galau, kayak gitu-gitu loh. Itu semua part of healing, dan memang itu mungkin terjadi di bulan ini buat kalian para Pisces ya. Ini bulan yang cukup emosional, cuman memang lesson ya di bulan ini buat kalian yang gue lihat di sini adalah gimana kalian bisa find strength in yourself, kalian bisa temukan kekuatan dalam diri kalian untuk bisa ngebalance nih antara apa yang kalian rasain dan gimana kalian bersikap dan bereaksi terhadap hal tersebut gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu, memang agak-agak emosional, jadi expect emosi-emosi negatif, cuman ini juga nggak menutup kemungkinan untuk kalian merasakan emosi-emosi yang positif gitulah ya, karena ini yang gue lihat sini ini cukup fluktuatif banget, kayak naik turun. Jadi bisa jadi suatu kali lo ngerasa anjir sumpah gue seneng banget cuy, terus the next day lo ngerasa gila sendu banget. Nah jadi memang tantangannya buat kalian di bulan ini lah find balance gitu, dimana yang tadinya ke atas banget atau ke bawah banget itu kalian bisa temuin di tengah-tengah, karena kalian bisa functionnya di tengah-tengah itu. Kalau terlalu seneng banget juga begitu jatuh banget ya sakit, begitu sakit banget kalian nggak bisa function. Nah jadi kayak you have to find the balance, find the strength in yourself, coba untuk cari keseimbangannya, coba untuk belajar mengelola emosinya, apa yang kalian rasain, dan bagaimana kalian menanggapi atau bereaksi, bersikap gitu lah ya. Kurang lebih kayak gitu untuk energinya Pisces di bulan November ini. Jadi ya stay strong ya para Pisces. Kita akan coba lanjut ke apa ini namanya, karir atau studinya Pisces gimana di bulan November ini. Belum apa-apa udah keluar aja deh, The Moon nih. Jadi kalau untuk karir atau studi ini kira-kira apa sih yang jadinya ada apa namanya opportunity yang bisa kalian ambil, keluar lagi dia, atau mungkin ada hal yang perlu kalian waspadai. Oke, jadi tadi kartu kedua yang loncat adalah Three of Pentacles. Jadi pertama ada The Moon, Three of Pentacles, dan yang terakhir kan ada Seven of Pentacles. Oke. Kayak di TikTok gitu kan. Oke. Jadi buat kalian para Pisces nih, yang gue lihat di sini, kelihatannya memang di bulan November ini kalian perlu agak waspada untuk dari segi karir maupun dari segi studinya. Ya, karena ini ada berkaitan sama orang lain dan lo harus aware nih sama motivasinya teammates lo ini kayak gitu. Karena kalau misalnya lo tahu, lo bisa bekerja, lo bisa mengajak mereka bekerja sama dengan lo. Lo harus peka sama orang-orang di sekitar lo, apa yang kira-kira menjadi motivasi mereka, apa yang kira-kira bisa menggerakkan mereka. Ini berlaku juga buat kalian yang emang juga bekerja. Kalau bekerja kayaknya lebih penting lagi untuk lo aware sama yang kayak gini-gini ya, untuk aware sama motivasi orang-orang di sekitar kalian, apalagi orang-orang yang sebenarnya key person, orang-orang yang penting buat karir kalian kayak gitu. Jadi ketika lo bisa bergerak sesuai nih, lo bisa ngelihat oh yang drive mereka tuh hal ini loh, yang menggerakkan mereka tuh hal itu loh. Ini kan jadinya win-win. Lo bisa mencapai tujuan lo, mereka pun ngerjainnya juga nggak terpaksa kayak gitu. Jadi itu yang kayaknya perlu kalian aware banget di sini, karena kalau enggak ya lo bakal frustasi sendiri. Yang gue lihat dari kartu tuh kayak gitu, karena mungkin lo mau mencapai tujuan lo tapi orang lain kok kayaknya nggak mau bantuin gue ya. Bukan mereka nggak mau bantuin, mereka nggak termotivasi aja karena lo nggak memberikan mereka insentif yang sesuai dengan yang mereka inginkan kayak gitu. Karena lo kurang memberikan insentif yang mungkin menarik buat mereka kayak gitu. Jadi kayak pastiin untuk mencapai tujuan kalian harus tahu gimana caranya bekerja sama orang. Nah, bekerja sama itu salah satunya bentuknya yang gue liat banget di sini adalah gimana cara lo bisa ngasih insentif yang menarik untuk orang mau ngebantuin lo. Ya, jadi temanya di situ. Karena yang gue liat sebenarnya di sini agak lebih negatif sih sebenarnya, lebih ke arah frustasi, cuy, kok gue nggak bisa
mencapai tujuan gue ya. Kalau gue susah ya, kok orang-orang nggak mau ya gue ajak kerja bareng ya gitu ya. Yang mesti lo aware adalah itu tadi, solusinya lo harus tahu insentif apa yang kira-kira bekerja untuk mereka ya. Kurang lebih kayak gitu untuk karir atau studinya kalian para Pisces. Jadi memang titik beratnya lebih di arah teamworknya. Oke. Kita akan lanjut ke percintaannya Pisces. Gimana sih di bulan November ini? Apakah bagus? Apakah ada hati yang mendua, anjay? Coba kita lihat ya. So, jangan-jangan ada potential love interest gitu, new love lah ya. Oke, jadi pertama-tama di sini kalian dapat kartunya ada Ace of Pentacles, kemudian ada Five of Pentacles, dan terakhir ada Nine of Swords. Oke, ini pushau cuy. Ini kayaknya agak berkaitan sama energi tadi yang di awal yang gue bilang ya, soal balance dan soal ya yang emosi yang naik turun itu. Ini kayaknya salah satunya dipengaruhi oleh percintaan, cuy. Jadi kayaknya memang banyak pengorbanan sih di bulan ini. Ya, mungkin lo punya cita-cita tertentu atau lo punya impian tertentu seputar hubungan lo, yang kayaknya lo harus mau ikhlasin. Yang gue liat dari kartu kayak gitu. Dan lo juga harus ikhlasin di sini yang gue liat ini nggak melulu lo lepasin 100% ya. Bisa jadi bentuknya compromise gitu. Karena kayak you're holding on to something yang sebenarnya nggak realistis. Dan kalau misalnya kalian udah berpasangan nih, kalau misalnya kalian punya ekspektasi terhadap pasangan kalian, itu kayaknya sebenarnya mau pasangan kalian usaha sekeras apapun, they cannot give it to you gitu ya. Kemarin gue abis ngeliat sebuah video, ini menarik deh. Jadi gue abis ngeliat sebuah video aja, itu ada dua tipe orang. Ada orang yang tipe cangkir, ada orang yang tipe jug. Jug tuh apa sih? Itulah jug, tahu kan jug. Nah, jadi jug kan lebih gede dibanding cangkir dong pastinya. Nah, say lo isi jugnya full, terus lo kalau misalnya air itu adalah cinta, lo coba tuang nih, yang orang yang tipe jug ini akan tuang cintanya ke orang yang tipe cangkir. Misalnya mereka berpasangan gitu, tuang overflow kan, pasti airnya meluap-luap kan keluar. Dimana sebenarnya si orang tipe cangkir itu seneng sih dikasih affection seperti itu, dikasih perhatian seperti itu. Cuman mereka bisa ngerasa overwhelmed dan they don't know what to do with it gitu. Mereka nggak tahu. Terus oke, dengan affection segede ini gue apa, gue bingung. Terus kayak karena mereka juga sayang sama lo, they will try to give it back to you. Cuman kapasitasnya cangkir kan lebih kecil dibanding kapasitasnya jug, ya kan? Jadi ketika mereka coba balikin ke lo rasa cintanya nih, ketika airnya ini mau dibalikin nih ke jug, jadi jug tuang ke cangkir, push, ya, overflow. Cangkir mau reciprocate nih, mau return the feeling, dia balikin lagi ke jugnya, airnya. Cuman apakah airnya sama seperti yang dikasih oleh jug? Enggak dong. Karena tadi udah ada air yang keluar kan, tadi ada air yang overflow kan. Cuman it's the best that the cup can do. Itu tuh udah yang terbaiknya yang bisa cup lakukan untuk return the feeling. Cuman mungkin yang jug akan selalu ngerasa bahwa kayak it's not enough. Ini nggak sepadan dengan apa yang gue berikan ke lo. Padahal sebenarnya memang kapasitasnya yang berbeda. Di sini gue bilang kapasitas atau cara yang berbeda. Jadi itu yang perlu mungkin kalian harus aware dan kayak act accordingly. Ya, karena ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Ya, ini menarik banget sih gue nonton ini, karena gue sendiri adalah tipe jug, dan gue pernah punya pasangan yang tipe cup, si cangkir itu. Kayak at some point memang frustrating ya, kayak anjing sumpah gue frustasi banget nih. Kok kayaknya kayak apapun yang gue lakukan gue gak bisa ngedapetin yang setimpal, padahal mungkin kayak pasangan gue udah berusaha sebaik mungkin, sebaik yang dia bisa. Jadi itu memang yang harus lo aware agar lo bisa lebih pengertian, bisa menjadi orang yang lebih understanding ya. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk readingnya buat kalian para Pisces. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat.
Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Jika kalian merasakan bahwa wow ini bermanfaat, bolehlah gue minta like, share, comment, subscribe sebagai bentuk support kalian. Dan jangan lupa gue punya promo loh di bulan November ini. Dari tanggal 1 sampai 18 November dan tanggal 22 sampai 30 November itu ada promo untuk konsultasi private sama gue via chat, pay as you like. Oke? Jadi langsung aja ke WhatsApp gue, ke Instagram gue yang kalian bisa ya cek lah ya di star sini. Dan di description juga ada kontak gue, bisa langsung klik dan langsung halo-halo sama gue kalau misalnya kalian tertarik. Kalau misalnya kalian ngerasa wow ini resonates tapi gue mau nanya lebih lanjut gitu, silakan aja langsung ke WhatsApp dan Instagram gue. Mumpung lagi promo nih si Pay As You Like. Oke, jadi itu aja. Thank you and have a nice day.